MRP ada oknum-oknum yang terlibat itu, ini Pak Esli nanti sebentar jelaskan. Kita sudah lapor secara resmi di Polda Papua kaitan dengan permintaan uang. Itu satu laporan, tapi kemudian kita telusuri ternyata memang ada berapa calon juga yang diminta uang tapi tidak lolos begitu. Kita dapat informasi yang lolos itu ada indikasi permintaan uang dan mereka terima lebih dari yang tidak lolos. Nah, itu yang data itu kita sudah masukkan. Kemudian kaitan dengan keterlibatan beberapa partai juga, kita bisa ambil beberapa di daerah ya. Saya kasih contoh itu di daerah Serui atau Yapen, pengangkatan Yapen, Waropen, kemudian Supiori dan juga daerah pengangkatan yang lain itu. Calon yang lulus itu dia punya relasi dengan ketua-ketua partai dari daerah yang bersangkutan. Ada juga yang punya relasi dengan pimpinan DPRP di provinsi. Nah, ini yang mereka lolos dari awal sampai aman, padahal proses seleksi itu mereka tidak penuhi syarat gitu. Indikasi keterlibatan dari DPD itu kita sempat lihat dalam satu video yang satu anggota DPD dari Papua Barat ngotot sekali untuk proses seleksi ini secepatnya ada pelantikan. Pertanyaan kita kenapa sampai yang bersangkutan itu bisa berbicara lewat batas sampai di Papua. Setelah kita cek, yang bersangkutan juga ada indikasi mendukung beberapa calon dari daerah Biak dan Supiori gitu. Yang kita nilai ada intervensi. Nah, ini yang berdampak sehingga pansel itu dalam seleksi ada aturan kan, PP 106 Undang-Undang Otsus sendiri, tapi juga perpansel ya, perpansel 1, 2, 3 dan SK 10 itu pansel sendiri buat tapi mereka sendiri langgar, dan itu dalam laporan kita dan juga dari pemeriksaan ombudsman ada temuan ke arah situ bahwa mereka sendiri langgar aturannya dibuat. Kenapa melanggar ya tadi? Intinya ada intervensi itu. Nah, kemudian hasil ini, hasil temuan dan hasil kemarin temuan itu ada koreksi dari ombudsman itu wajib dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan, dalam hal ini pejabat gubernur dan juga pansel sebagai pelaksana. Kenapa wajib? Ombudsman ini lembaga negara yang hadir lewat undang-undangnya, ada undang-undang tentang ombudsman sendiri, ada undang-undang tentang pelayanan publik. Hasilnya itu dalam waktu 30 hari itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ada rekomendasi untuk sanksi administrasi buat pejabat yang bersangkutan. Begitu. Sanksi administrasi itu ombudsman akan rekomendasi pejabat 2 tingkat di atasnya. Jadi dalam hal ini bisa Mendagri atau Presiden untuk nantilah tegur atau kenakan sanksi buat pejabat yang bersangkutan. Yang terakhir itu diumumkan ke publik. Jadi ombudsman biasa ini tidak jumpa pers dulu. Nanti setelah rekomendasi tidak dilaksanakan, baru ombudsman lagi publikasi di media bahwa pejabat yang bersangkutan itu tidak taat aturan. Nah, itu konsekuensi. Jadi bagi saya, mereka harus laksanakan sebagai pejabat yang taat aturan, tapi sebagai wujud dari pelayanan publik. Begitu. Oke, itu dari saya. Syarat kepentingan pansel. Laporan terkait pidana yang dilakukan oleh oknum pansel. Saya sendiri korbannya. Jadi kami sudah melapor ke Polda Papua dan sekarang dalam proses pemeriksaan. Kita sudah tahap pertama. Nanti kita tunggu lagi ada panggilan berikut. Terus terang bahwa saya harus menyampaikan hal ini bahwa inisial pansel atas nama MAFO telah mengambil sejumlah dana dari kami sendiri senilai 106.200.000 rupiah yang dibuktikan dengan bukti-bukti transfer yang kami transfer melalui rekening Bank BRI
ke yang bersangkutan. Bukti-bukti terlampir. Ya, dan itu kami berikan atas permintaan sendiri. Kami tidak meminta untuk menawarkan diri untuk kalau kamu bisa loloskan saya kasih uang, tidak. Dia yang menawarkan, mengawalinya dengan menawarkan saya bahwa 2 surat rekomendasi dari MRP dan Barisan Merah Putih, 1 surat nilainya 5 juta. Dia bilang, kau punya uang tunai? Tidak. Saya tidak punya uang tunai, tapi saya bisa transfer dari aplikasi. Saya transfer langsung hari itu tanggal 17 September senilai 10 juta untuk 2 surat itu. Dan selanjutnya beliau melakukan permintaan melalui pesan WA, kirim 10 juta, kirim 10 juta, kirim 30 juta, dan seterusnya sampai senilai 106.200.000. 6.200.000 itu saya beli HP-nya. Seperti itu yang sedang kami laporkan di Polda Papua. Ya, kami berpikir bahwa mungkin karena nilai kita kecil, ada yang lebih besar, makanya kita gugur. Gitu. Mungkin sementara dari kami seperti itu. Kalau terkait inkonsistensi, dipanggil oleh pansel untuk mengikuti tes dan mereka lolos sampai di tahapan pengumuman 7. Ada di Kabupaten Jayapura pun demikian, di Kabupaten Supiori, di Kabupaten Biak, di Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Sarmi serta Madrama. Itu sama. Ada yang lebih tidak masuk di dalam logika karena dalam PP 106 membatasi kami pada wilayah provinsi dengan KTP. Di Kabupaten Biak, Musa Sombuk datang sebagai penduduk Papua Barat, mengikuti tes dari Musa Sombuk datang dari dari provinsi Papua Barat dengan berpenduduk Papua Barat, diloloskan oleh pansel untuk mengikuti tes dan bahkan lolos sampai terpilih untuk menduduki kursi. Dan itu yang tadi disampaikan, ada intervensi dari pihak lain. Siapa orang anggota DPD RI Papua Barat kok mendesak pemerintah provinsi Papua untuk melantik? Karena memang ada yang di backing. Itu yang tadi sudah disampaikan. Oleh sebab itu ini yang menjadi indikasi dari inkonsistensinya anggota pansel. Di luar daripada bukti tadi transfer, kami juga ada punya bukti lain bahwa ketua pansel dan anggota pansel lain menerima meminta uang untuk mendapat diloloskan sebagai yang terpilih dan yang akan menduduki kursi anggota DPR. Itu yang membuat kami berjuang untuk hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi di tanah ini. Apalagi ketua pansel adalah orang yang dipilih oleh negara untuk mengatur dan ikut membangun Papua dengan dana puluhan triliun. Itu satu. Yang kedua, anggota pansel yang lain adalah orang-orang besar yang punya nama dan orang-orang Papua yang kami jadi panutan bagi kami. Tapi kalau kejujuran dan ketidaktransparan ini tidak dibuat dengan baik dan benar, hari ini kami bongkar supaya ke depan tidak ada lagi, supaya negara bisa tahu itu. Mungkin itu saja tambahan dari apa yang pertanyaan dari teman di sana. Ibu Naomi dari Perempuan, silakan. Ini bagaimana membangun martabat orang Papua itu jauh lebih penting daripada pencapaian-pencapaian yang memang dilakukan dengan cara-cara yang tidak tepat gitu. Sebabnya saya pikir melalui wadah forum yang ada dan apa yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan dalam rangka membangun kembali trust atau kepercayaan itu terhadap sesama kita, dan praktek-praktek yang sebenarnya merendahkan itu harusnya mulai kita hindari gitu. Karena tanpa kita sadari kita saling menciderai sebenarnya. Menciderai dan melemahkan. Nah, sebenarnya dalam kuota kita terkait dengan untuk perempuan, kuota perempuan, saya pikir dalam proses ini kan sebenarnya kalau kita melihat pada aturan yang ada, itu kan jelas sekali sebenarnya ada persyaratan umum dan khusus gitu ya. Kalau kita melihat umum dan khusus, ya umum kan sifatnya yang administrasi berkaitan dengan kelengkapan dokumen-dokumen administrasi, tapi yang khusus itu kan bicara soal performance atau pengalaman gitu ya.
Sehingga kita melihat memang penting dalam kebutuhan kita di Papua hari ini, kita bicara tentang Otsus. Memang kita butuhkan orang-orang yang memang punya istilahnya background atau pengalaman yang sudah banyak berkecimpung dalam banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan bersama dengan masyarakat, tapi juga persoalan-persoalan yang sudah kita capture itu kemudian kita melihat penting dalam rangka bagaimana membangun kebijakan-kebijakan yang tepat secara khusus dalam ruang ya di DPR ini ya, karena kita lihat sesuai dengan tupoksi DPR itu kan bicara dia punya kewenangan tuh terkait dengan membangun aturan, tapi juga kebijakan keanggarannya dan juga fungsi pengawasan dan lain-lain. Nah oleh sebab itu ya kita lihat ini kan Papua ini menjadi daerah yang orang seenaknya saja begitu. Jadi praktek-praktek bagaimana melakukan sesuatu yang di Papua ini saya melihat seperti orang tidak mendudukan dan menghargai manusia Papua itu sebagai bagian dari elemen penting untuk kita hormati, apalagi itu menjadi mandat daripada Otsus ya, perlindungan, pengakuan, keberpihakan, pemberdayaan itu wajib, dan kita sudah pada fase Otsus jilid pertama itu sudah lewat, tapi jilid kedua atau fase Otsus kedua ini kira-kira seperti apa yang kita inginkan Papua ke depan sebenarnya. Oleh sebab itu memang dibutuhkan orang-orang yang memang punya pengalaman ya. Kita tidak menganggap kita lebih baik daripada kawan-kawan yang lain, tapi kita merasa kita Papua itu ada pada situasi urgent gitu. Urgent. Kalau tidak segera kita sikapi dengan baik. Ya, hari ini kan kita bicara Jakarta intervensinya cukup besar untuk Papua. Dan kita dinabobohkan dengan segala macam kebijakan yang kemudian orang bilang ya kayak seremonial, saya semua orang jalan kayak begitu, tapi apa yang penting, esensi itu tidak dikerjakan gitu, baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah kita berharap ini kan orang-orang yang ada di DPR ini kan melakukan fungsi-fungsi itu dengan baik gitu, sehingga kebijakan yang memang harus diterjemahkan ke bawah itu bisa terukur gitu pencapaiannya. Karena kalau tidak ya itu mungkin itu sebenarnya, dan saya pikir momentum ini menjadi penting sebenarnya untuk kita orang-orang yang memang harus masuk, ya paling tidak orang yang mengerti persoalan Papua begitu, persoalan Papua, kondisi Papua, sehingga itu yang kemudian bisa dibantu untuk mendesainnya gitu bersama-sama dalam ya sesuai dengan tupoksi DPR, tapi juga relasi itu bisa dibangun juga dalam bagaimana memastikan juga program-program yang tepat sasaran gitu terhadap implementasi Otsus itu sendiri di tanah Papua begitu, secara khusus di provinsi Papua. Mungkin itu dari kami gitu. Dan ya saya pikir tadi ya teman-teman sudah sampaikan soal inkonsistensi. Tadinya kita punya harapan besar terhadap Pansel karena kita anggap orang-orang yang memenuhi dari sisi background mereka itu orang-orang yang hebat gitu, dan kita hormati sekali. Tapi ketika terjebak dalam praktek-praktek seperti ini, kita kemudian merasa seperti begini kah kondisi kita gitu. Orang-orang yang kita anggap harusnya menjaga martabat, menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan kemanusiaan, tapi ternyata ujung-ujungnya itu terjebak dengan uang gitu. Dan mau dibawa kemana Papua kita hari ini gitu, kalau semua orang-orang hebat kita terjebak dalam. Bersama teman-teman semua, saya hanya menambah sebagian besar yang sudah dijelaskan oleh kami punya tim kuasa hukum, Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, dan Pak Esli dan Ibu Omi. Saya merasa sebagai perempuan Papua hari ini hal yang luar biasa, bahwa gender itu hari ini berlaku. Jadi ketika laki-laki, bukan laki-laki saja, tetapi kami dikasih kesempatan untuk perempuan juga boleh hadir ikut dari awal proses ini sampai hari ini berjalan dengan baik. Mungkin pada momen ini saya mau bilang bahwa kedepannya itu ini kita punya Pansel maupun bapak-bapak di Dewan Adat ini bisa bekerja melihat sesuai dengan keputusan aturan yang sudah berlaku, yang sudah ditentukan, baik itu keluar dari Mendagri maupun pemerintah maupun di Pansel, sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Ini yang mungkin ke depan lebih bijaksana dan teliti untuk semua, sehingga keterikatan atau kepenuhan daripada 30% itu perempuan yang dipilih itu perempuan yang sudah punya pengalaman, sudah mengabdi di masyarakat,
Sehingga ketika ia terpilih, ia akan praktekkan apa yang ia sudah dapat selama ia bekerja. Ya, selebih aturan, saya pikir kita manusia itu kekurangan ada, kelebihan ada. Ketika kita ingin maju, berarti kita harus proses dalam belajar. Dan mungkin kita tidak bisa lupa bahwa moto daripada tanah ini, barang siapa yang bekerja dengan jujur, dia akan melihat tanda heran ke tanda heran satu yang lain. Sekali lagi, saya berterima kasih untuk teman-teman wartawan yang hari ini siang hadir, mari mendukung kami untuk terus bersuara untuk menuju kebenaran, keadilan dalam memperjuangkan hak kami dalam forum ini maupun secara spesifik khusus keterlibatan perempuan dalam kursi pengangkatan DPR hari ini benar-benar yang sudah berkualifikasi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan kepada Tuhan. Mungkin demikian itu singkat dari saya untuk menambah apa yang sudah Bapak mereka terima dari forum kami. Terima kasih, Tuhan berkati kami semua. Hormat. Saya tambahkan Ibu. Sebenarnya mereka tidak lama tinggal di Biak atau Supiori. Lebih lama di Papua Barat, Manokwari. Tapi kemudian dalam seleksi mereka yang lolos, sedangkan teman-teman atau perempuan yang dari daerah Biak justru tidak terpilih. Nah, itu yang kita nilai tadi, ini ada intervensi dari kelompok tertentu yang buat mereka mulus sekali bisa lolos dari daerah Biak. Padahal syarat domisili kan harus jelas, toh? Gitu. Oke, itu. Kita dari Kabupaten Jayapura itu ada 61 calon yang mendaftar. Itu pengumuman 1. Pengumuman 2, keluar 21 calon yang lolos dan 40 dinyatakan tidak lolos. Ya, saya dengan Pak Toto termasuk yang lolos. Ibu ada ini, Pak Edu, kita lolos masuk dalam 21 orang yang lolos. Nah, pengumuman 3, pengumuman 4, dan pengumuman 5 itu yang kita bilang inkonsistensi. Ditambah saja apa itu pengumuman itu, tahapan itu. Karena mau mengakomodir 40 orang itu yang tidak lolos, ada beberapa orang yang diambil kembali untuk mengikuti tes. Yang akhirnya sekarang keluar sebagai calon terpilih, yaitu Cecilia Novani Mehue dan Erikohe. Mereka sudah tidak dinyatakan lolos pada pengumuman 2 yang 21 orang itu, sudah tidak lolos. Tidak lolos administrasi. Sudah tidak masuk dalam tahapan itu. Verifikasi dan validasi. Tetapi akhirnya mereka dipanggil kembali untuk mengikuti tes. Ada kepentingan sampai mereka diloloskan. Jadi pemenang. Seperti itu. Ya. Jadi harus dijelaskan nama itu langsung disebutkan. Cecilia Novani Mehue dan Erikohe sebenarnya sudah tidak lolos dalam verifikasi pengumuman nomor 2. Tapi ada kepentingan pansel, mereka dilibatkan kembali. Dan pengumuman 3, 4, dan 5 tidak diatur dalam PP 106, tidak ada. Tentang perekrutan kembali, tentang validasi, verifikasi dan validasi ulang tidak ada dalam tata aturan yang ada dalam PP 106. Itu yang ya, itu yang ada backupan dari MRP juga, catatan-catatan yang mereka kasih masuk untuk tolong keluarga saya, tolong anak saya, tolong adik saya, dia ada catatan semua. Dan diserahkan langsung ke pansel. Langsung serahkan langsung ke pansel. Jadi MRP punya titipan juga banyak. Satu lagi teman-teman pers bisa catat lagi, ini sebenarnya data terbaru. Kita cari terus pelanggaran dari anggota yang lolos terpilih. Nah, terbaru itu di Kota Jayapura itu ada calon yang sebenarnya terpidana diloloskan terpilih. Itu ada indikasi pemalsuan dokumen. Kalau ini ditelusuri, saya pikir bukan dia saja, pansel juga akan terlibat. Saya setelah browse di internet dapat data bahwa dia terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat. Nah, syarat di pencalonan itu tidak boleh diancam dengan pidana di atas 5 tahun. Dalam pemalsuan itu pidananya 6 tahun. Sudah lebih.
berarti tidak lolos. Nah, ini juga kita lihat pansel tidak hati-hati, tidak teliti, atau mungkin sengaja meloloskan calon-calon tertentu. Ini yang tadi kita tegas, hasil ombudsman ini bagus dan memang harus ada tindak lanjut untuk bagi kita dibatalkan ya, dan proses seleksi diulangi dari proses yang kita nilai tahap yang baik ya. Ini di DPR provinsi atau kota? DPR provinsi. Calon dari Kota Jayapura, daerah pengangkatan Kota Jayapura itu ya diduga ya karena yang bersangkutan itu terpidana dalam kasus pemalsuan surat. Ya. Salah satu persyaratannya Bapak tidak boleh terpidana. Terpidana yang diancam 5 tahun. Kalau pemalsuan itu 6 tahun pidananya. Gitu. Satu lagi terkait rekomendasi dari ADAT, apakah itu wajib dalam bentuk musyawarah? Sementara kan mungkin kebijakan sendiri oleh ADAT yang mungkin harus hanya cukup. Nah. Jadi itu di PP 106 itu ada pasal yang mengatur tentang itu. Di pasal 53 ayat 1 huruf, lembaga adat atau lembaga lain yang diakui pemerintah dapat mengeluarkan surat keterangan. Mungkin kita sekarang lebih banyak bicara itu rekomendasi. Kemudian di pasal 75 juga mempertegas itu. Tapi sayangnya pansel mungkin mereka tidak terlalu peka untuk melihat itu atau sengaja melewatkan itu untuk meloloskan kepentingan mereka. Yang terjadi di Kabupaten Jayapura, Cecilia Mehue itu adalah titipan dari salah satu anggota MRP yang tadinya sudah gugur di pengumuman 2, sudah gugur di verifikasi dan validasi data, dia sudah gugur. Tapi dia masuk di pengumuman 3. Kemudian dia terus lolos sampai masuk pengumuman 6. Kemudian ditetapkan sebagai calon terpilih. Ini hal yang betul-betul luar biasa. Kemudian Erick Thohir sudah gugur di verifikasi dan validasi di pengumuman 2 sudah gugur. Tapi dia kembali ikut di pengumuman 4, 5 dan 6, akhirnya dia terpilih sebagai calon terpilih. Nah, ini titipan dari MRP. Karena kalau bicara OHE di sana ada Max OHE juga. Jadi itu saya tambahkan, Ondo punya kalau di MRP itu ada 2 OHE. Max dengan Yul 3 ya. Max OHE, siapa ini? Irianto OHE, ya. Sama yang perempuan siapa ini? Iya. Siapa? Itu Febiola. Febiola. Itu